Mengapa ibu tak lagi melindungi? Ini menjadi topik pembahasan kita siang hari ini dan sudah bergabung bersama kami melalui Zoom seorang psikolog anak, remaja, dan keluarga, Novita Tandri. Halo, selamat siang Mbak Novita. Selamat siang, Mas Helmu. Ya. Apa kabar? Gimana kabarnya Mbak, sehat? Baik. Terima kasih. Apa kabar? Sehat selalu. Kabar baik juga Mbak Novita. Mbak Novita, tadi kita sudah melihat dan juga menyaksikan bersama viral aksi asusila seorang ibu bersama anak balitanya dan juga aksi keji seorang ibu yang merekam hubungan seksual anaknya dengan pacarnya. Nah, kalau Mbak Novita sendiri melihat apa sebenarnya yang saat ini sedang terjadi, Mbak? Kalau bagi saya melihatnya mungkin ada beberapa faktor ya, tapi yang paling utama faktornya adalah kita menjadi orang tua tidak ada edukasi yang cukup pada saat memutuskan untuk menjadi orang tua pada saat menikah dan mau punya anak. Jadi lebih kepada siklus alamiah yang dimana kita dengan usia tertentu misalnya gitu ya udah kepala dua gitu harus punya pacar, lalu target berikutnya adalah menikah, sudah menikah punya anak. Tetapi kita tidak diperlengkapi bahwa menjadi orang tua itu adalah tanggung jawab, adalah amanah. Karena tidak punya data di kepala, tidak punya pengetahuan dan pemahaman tentang bagaimana menjadi orang tua, akhirnya hal-hal ini terjadi. Karena tidak ada obligasi, kewajiban anak itu harus dilindungi, yang merupakan hak dari 10 hak anak. Kalau kita lihat di dalam Kementerian Perlindungan Anak, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Hak untuk mendapatkan perlindungan itu hak nomor 4. Nah, kalau ini tidak ada, tidak diketahui oleh seorang ibu, seorang tua, gitu ya, orang tua, akhirnya hal-hal yang seperti ini terjadi. Begitu katanya ada faktor ekonomi, terhimpit dengan uang, kebutuhan untuk rumah, makan, dan lain sebagainya, primer dan sekunder, akhirnya yang diputuskan. Kenapa? Sekali lagi, karena ini anak tidak dijadikan sebagai sesuatu yang seseorang yang harus dilindungi, Mas Helmut. Ya, Mbak Novita, tapi kalau kita melihat beberapa kejadian yang tadi yang sudah dikumpulkan, nah ini apakah mungkin terjadi pergeseran atau degradasi moral pada masyarakat saat ini, Mbak? Sangat bisa. Kalau kita perhatikan kasus-kasus asusila gitu ya, di mana-mana, tadi kalau dilihat nomor 2 yang paling tinggi setelah perundungan adalah pornografi. Jadi kita bicara tentang seks bebas, kita bicara pelecehan seksual, semakin meningkatnya kekerasan terhadap seksual gitu ya, ini naik sehingga harus ada Undang-Undang nomor 12 gitu tahun 2022 tentang Undang-Undang TPKS. Digital teknologi tidak bisa dipungkiri menjadi salah satu faktor daripada kekerasan seksual dan pornografi ini meningkat tinggi sekali. Karena menjadi sesuatu yang biasa gitu, karena sering sekali konten-konten ini ada dengan tontonan, proses peniruan itu ada, Mas Helmut. Ya, Mbak Novita, tadi kalau sudah disampaikan bahwa memang pendidikan parenting ini belum dimiliki oleh sejumlah kalangan masyarakat. Tapi kita berkaca dengan apa yang budaya yang telah diturunkan dari orang tuanya kepada anaknya. Ini kan ada sesuatu hal yang baik tentu ya dikirimkan gitu ya. Nah, ini apakah dapat berpengaruh atau seperti apa sebenarnya? Degradasi, Mas Helmi. Betul, kita punya orang tua di atas kita gitu ya. Kita bicara kakek nenek, bicara ayah ibu kita, di pass on, legacy diwariskan kepada kita. Tapi jangan lupa, pengaruh daripada apa yang kita tonton, dan kita tahu ada yang namanya algoritma. Sekali kita membuka sesuatu yang berkaitan dengan A misalnya ya, kita misalnya make up, akan keluar semua make up, bagaimana bikin alis, bagaimana kalau kita di perempuan. Tapi kalau masuk di pornografi, sekali membuka, algoritma itu bisa merekam, dia akan keluar lagi. Mendorong kita untuk membuka algoritma yang hampir mirip dengan apa yang kita paling sering tonton. Dan akhirnya kita dibombardir dengan tontonan, kalau ini anak-anak di bawah usia gitu ya, atau bahkan orang dewasa seperti ibu-ibu sekarang yang sudah punya anak, otak dia secara neuroscience akan dipengaruhi bahwa ini oke, padahal sebenarnya dalam budaya dia, dalam keluarga dia, ini tidak dibenarkan. Degradasi ini terjadi kalau kita bicara tentang kaitannya dengan moral. Oke.
Baik, Mbak Novita tadi juga sempat menjelaskan bahwa adanya pengaruh himpitan ekonomi yang dapat menjadi penyebab salah satunya aksi ataupun juga perbuatan orang tua, spesifiknya ibu ya kepada anaknya. Nah, kalau begitu apakah memang dalam hakikatnya ini wanita selalu mengutamakan uang atau seperti apa? Nggak setuju ya Mas Helmut ya, kalau katakan perempuan ini kita bicara tentang oknum, tentang tidak melihat gender gitu ya, tidak melihat siapa dia laki-laki atau perempuan. Karena kalau bicara tentang bahwa siapa mementingkan uang itu lebih bisa terjadi di gender mana saja, laki-laki maupun perempuan. Oke. Saya lebih melihat bagaimana di budaya patriarki kita lebih menganggap yang mencari nafkah, yang mencari uang, yang menjadi sumber penghidupan adalah laki-laki. Tugas ibu adalah berada di rumah untuk bisa menjaga dan merawat anak gitu ya, membesarkan. Tetapi kita tidak dibekali itu. Pada saat menjadi orang tua, kita lebih sibuk dengan persiapan upacara menikah, segala macam atribut untuk menjadi seorang istri dan suami, tapi kita tidak mempersiapkan diri. Ini nih, jadi memang benar-benar kasus-kasus seperti ini menjadi sebenarnya cambuk buat pemerintah untuk lebih memikirkan bagaimana edukasi parenting sebelum menikah. Jadi tidak hanya sekedar berkembang biak, tetapi berkembang baik dulu lah. Gitu, baru memutuskan untuk menikah. Karena kalau tidak, kita bicara legacy yang akan ditinggalkan kepada anak-anak. Anak-anak yang harusnya mendapat perlindungan, mendapat pendidikan, mendapat hal yang terbaik dari 10 hak kepada anak, akhirnya seperti ini. Dan bagaimana kita menjelang 100 tahun Indonesia emas 2045 nanti, dengan generasi di tangan orang-orang yang tidak tepat seperti ini. Jadi buat saya mungkin jadi cambuk supaya memperhatikan bagaimana konseling pranikah harus ada, apakah ini siap secara fisiologis, secara psikologis, dan secara finansial, Mas Helmut. Kalau tidak, anak-anak nantinya akan menjadi korban karena orang tua menganggap anak sebagai hak milik yang bisa dijadikan apapun sesuai dengan keinginan orang tua dengan mengatasnamakan faktor ekonomi.